Ayah Bunda Abang Baru tetap. Kakak, jadi untuk Zoom interaktif kali ini, di sini posisinya saya sebagai host tidak hanya yang menanya Bang Kiki, tapi Ayah Bunda Abang Kakak juga dipersilahkan untuk menanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ayah Bunda Abang Kakak boleh langsung klik tombol angkat tangan atau raise hand, atau kalau misalnya Ayah Bunda Abang Kakak malu-malu, boleh nanti pertanyaannya silahkan ketik di kolom chat. Nah, mungkin dengan tema yang bangun tim atau program dulu ya, Bang Kiki. Nah, ini ada pertanyaan satu dari saya, Bang. Pertanyaan ini mungkin memang sering banget muncul di forum-forum pengurus masjid. Kalau Ya, kita ingin mulai menghidupkan masjid, ya. sebaiknya ini bangun tim dulu atau bangun program dulu? Atau buat program dulu, nanti timnya akan datang sendiri. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Kiki, mana strategi yang lebih tepat untuk memulainya? Monggo, silakan Bang. Baik, Kak Nisa. Jadi ini memang pertanyaan yang tidak ada habis-habisnya ini. Seperti perdebatan antara ayam dulu atau telur dulu nih. Gitu ya. Benar. Ayam dulu, telur dulu. Kayaknya sampai sekarang masih belum ketemu jawabannya. Nah, Ya, sama. benar. Iya, ketika tadi saya ngelihat mulai dari grup WhatsApp gitu, ada yang jawab program dulu, tim dulu gitu ya. Nah, ada juga perdebatan yang bahkan tadi malam sengit juga antara kita nih bangun manusianya dulu atau gedungnya dulu gitu, masjidnya dulu atau datangkan orangnya dulu. Nah ini kan mirip nih kan pertanyaannya. Oke, Ya, benar. jadi Kak Nisa dan Ayah Bunda semuanya sebenarnya tidak ada tidak ada eh, apa namanya ya pakem yang khusus gitu ya. Nah tetapi kita ngelihat dari sirohnya ketika Rasulullah eh, sebelum hijrah, sebelum membangun Masjid Nabawi, ya sirohnya itu beliau ya yang dibangun itu adalah manusianya dulu. Ya mentarbiyah para sahabat di Darul Arkom, ya tidak tanggung-tanggung selama 13 tahun. Nah, maka ketika pertanyaannya membangun peradabannya dulu atau masjidnya dulu atau orangnya, ya maka sirohnya itu membangun orangnya. Itulah juga akhirnya yang dinarasikan oleh guru kita Kiai Lukman yang dipesankan kepada kami. Ki kata beliau, ya bangun dulu manusianya. Nanti merekalah yang akan membangun masjidnya. Merekalah yang nanti akan memikirkan programnya. Kalau ente bangun bangunannya dulu, orang yang datang belakangan, nanti berpotensi konflik, berpotensi mereka rebutan jabatan, dan lain sebagainya. Nah, terus apa bang hubungannya dengan program? Ya, program itu teman-teman yang dibutuhkan itu adalah ada yang mengopretnya. Nah, karena tidak jarang program itu hanya semangat di awal. Nah, tapi tidak konsisten. Setelah saya telusuri, apa sih masalahnya? Karena pengurusnya itu teman-teman tidak full time. Kalau pengurusnya lagi sempat, jalanlah programnya. Kalau programnya lagi sibuk, tak jalanlah program. Nah, maka kita memang menyarankan ya untuk orangnya dulu ada ya, dan itulah berdasarkan pengalaman kami sebelum masjidnya ada, kita bentuk dulu timnya waktu itu ya. Nah, sebelum programnya lahir, ada dulu orangnya yang dedicated kita tunjuk. Nah, ini nanti yang akan coba kita dalami Kak Nisa. Artinya ya kalau berdasarkan pengalaman kita dan sirohnya itu idealnya ya bangun timnya dulu, ya dari timnya itulah nanti baru melahirkan program-programnya. Begitu Kak Anissa. Baik, terima kasih Bang. Berarti intinya di sini adalah bangun timnya dulu. Cuman kita kadang bingung ya Bang ya. Tadi kan Abang ada Ya, bilang kita harus ya. menemukan orang yang dedicated. Nah, kadang tuh kan kebanyakan para penggerak masjid ini bingung gimana caranya kita nemukan tim yang dedicated itu seperti apa kayak gitu. Takutnya kalau kita salah-salah Oh, pilih orang, ya. khawatirnya nanti nggak jadi program yang nanti direncanakan kayak gitu. Atau mungkin dari Bang Kiki ada saran contoh tim yang dedicatednya seperti apa? Baik, jadi sebelum kita bicara tentang tim yang dedicated, tentunya ya terutama masjid-masjid yang sudah ada.
Kalau masjid yang sudah ada ini kan pengurusnya sudah ada kan Kak Anissa. Nah, maka kalau masjid yang sudah ada, berarti pengurus utamanya itu sudah ada. Hmm. Apakah dia yayasan, apakah dia takmir masjid, ya macam-macam lah modelnya, gitu ya, sesuai dengan status masjidnya. Oke, apa sih yang pertama, Bang? Ya kami menyebutnya itu dalam memakmurkan masjid yang pertama itu ideologi atau mindset takmir. Nah, jadi mental takmir. Nah, ini dulu yang harus disamakan. Harus ada apa namanya? Revolusi mindset takmir ya yang mana kalau mindset takmirnya sudah bersepakat, oh ternyata dalam mengurus masjid ini supaya berjalan dengan efektif itu harus ada orang dedicated. Kalau mau bangun program harus ada orang yang khusus untuk memikirkannya. Nah, maka dari sinilah ya baru muncul ya orang apa yang akan dibutuhkan. Dan kita selalu menariknya dari akhir, start from end istilahnya. Nah, program apa yang pengen uh, program apa yang ingin dibuat, disitulah nanti orang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu Kak Anissa. Jadi ya yang pertama tadi terkait mindset para pengurus utamanya dulu ini. Nah, karena fakta di lapangan banyak yang mengeluh kesahkan tidak sepemikirannya para pengurus. Nah, maka kalau tidak sepemikiran, ya saya termasuk yang sebenarnya mazhab tidak langsung menganjurkan orang ya sudahlah bangun masjid baru gitu ya. Tidak semudah itu sebenarnya. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen men-set up dan pengen terjadi percepatan, kadang kita itu merekomendasikan seperti itu. Karena kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah ketika sebelum bangun Masjid Nabawi, itu tuh Kak Anissa, beliau beli sendiri tanahnya. Jadi ketika ditawarin mau diwakaf, mau di apa ya, tanahnya itu mau diwakafin oleh anak yatim pada waktu itu, tapi Rasulullah itu tetap membayar tanah itu. Kemudian beliau bangun masjidnya dan tempat tinggal beliau di situ. Sehingga akhirnya masjid itu full authority. Bikin program apapun, ya, ya tidak ada yang mempermasalahkan. Nah itu. Nah, secara sirohnya seperti itu Kak Anita. Nah, Baik, terima kasih banyak Bang. Nah, mengenai informasi yang tadi Bang Kiki baru sampaikan, ya, sejarahnya Rasulullah, nah ayah bunda Bang Kakak yang belum pernah atau yang baru pertama kali join di grup kita bisa lihat dari awal ya episode pertama ya. kita di channel Sekolah Baitullah. Agar biar bisa nyambung gitu ceritanya atau bisa per episodenya tetap nyambung. Baik, Ya. nah ini ada pertanyaan kedua nih Bang. Apa yang apa ya apa yang harus diperbaiki atau mungkin apa yang harus diinstal kepada para pengurus masjid terlebih dahulu, Bang? Oke, ya, yang pertama untuk yang diinstal tadi itu mindset ya tadi ya. Nah, sudah Abang sampaikan terkait mindset dan sekali lagi eh kenapa sih saya selalu menarasikan untuk mengurus masjid ini harus full time dan full head? Karena memang perintahnya di dalam Quran surah At-Taubah ya ayat 18. Jadi SK-nya Kak Anissa nggak tanggung-tanggung gitu ya. SK ngurus masjid itu langsung dari Allah gitu. Nah, siapa sih yang apa namanya yang berhak memakmurkan masjid itu ya seperti kita lihat di Quran surah At-Taubah ayat 18 ini ya innama ya'muru masajidallah man amana billah, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, ya beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah mendirikan salat, wa ataz zakah, ya menunaikan zakat, walam yahsya ilallah, ya. Nah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, jadi syarat utama ke Anissa, orang yang mengurus masjid yang pertama dia mendirikan sholat.
Nah, inilah jargon kalau di kita itu STW namanya, sholat tepat waktu. Nah, kemudian dia yang bayar zakat. Kemudian dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kadang fenomena ya enggak tahu di tempat kawan-kawan. Saya sering ya menemukan pengurus masjid itu ya masih ada gitu yang tidak sholat di masjid. Nah, ini kan PR berarti. Pengurus masjid namanya tertulis di dalam struktur, tetapi ya tidak sholat di masjid. Ya mungkin sholat di masjid, tetapi hanya waktu-waktu tertentu. Dan ini berpengaruh dengan jalannya program karena ya orangnya tidak selalu ada di tempat. Nah, maka inilah penting ketika nanti pengurus menunjuk orang yang dedicated gitu ya. Nah, pastikan adalah orangnya yang selalu standby minimal sholat 5 waktu di situ. Nah, karena SK-nya tadi sudah jelas dari Allah. Nah, kemudian apa tadi ya Kak Anissa? Yang harus diinstal ya Kak Anissa ya? Iya, benar Bang. Yang harus Iya, diinstal ke pengurus masjid atau yang harus diperbaiki. ya. Maka itu dulu sih. Sebelum kita fokusnya memperbaiki orang, artinya pengurusnya dulu lah yang harus menjadi fokus utama untuk kembali kepada Allah. Masjid sebagai tempat kita kembali, masjid tempat kita memperbaiki diri. Dari situlah nanti otomatis menjadi magnet buat jamaah yang lain. Nah, jadi fokusnya itu pada perbaikan diri sendiri. Begitulah kira-kira. Pengurusnya dulu yang harus berkomitmen seperti itu. Begitu Kak Anissa. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Bang Kiki. Nah, mungkin Ya, ada ayah bunda Bang Kakak yang ingin memberikan pertanyaan untuk Bang Kiki. Boleh langsung berbicara aja atau boleh juga memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Nah, ini Bang ada satu pertanyaan ini dari ya, Abah Kavi Mariam. Saya bacakan ya Bang. boleh, boleh. Saya mau tanya nih, di perumahan tempat tinggal saya belum ada masjid. Sekarang Mm-mm. baru mulai proses penggurukan. Penggurukan. Eh, Dan Pengurukan ya, alhamdulillah, pengurukan. ya, dan alhamdulillah saya pribadi dipilih oleh warga untuk jadi ketua DKM. Ya, Pertanyaannya, langkah apa saja yang harus saya lakukan agar masjidnya bisa berkembang secara ibadahnya dan bisa merangkul semua golongan. Nah, jadi langkah apa yang dapat dilakukan oleh Abah Kafi Mariam ini agar bisa berkembang baik secara ibadahnya dan juga bisa merangkul untuk ke semua golongan. Boleh baik. mungkin langsung dijawab saja, Bang? Yang pertama yang harus dilakukan, libatkan semua ya warga yang ada di komplek itu. Orang akan merasa memiliki ketika dia dilibatkan. Nah ini, kadang jangan sampai yang sudah ditunjuk jadi pengurus hanya mereka saja yang bergerak tanpa melibatkan warga. Nah, sementara masjid ini bukan hanya milik perorangan, tapi milik semuanya. Nah, yang kedua, saran saya, jangan menunggu masjidnya jadi baru ada program. Nah, mulai sekarang sudah harus ada program yang dibuat oleh pengurus DKM. Ya, seperti cabang kita di Lombok, Masjid Jalan Cahaya. Jadi Masjid Jalan Cahaya ini masjidnya belum ada. Sekarang baru selesai pembebasan lahan. Nah, tetapi aktivitasnya sudah banyak. Ya, sudah ada program menyantuni anak yatim. Ya, kemudian ada program tentang keluarga. Nah, di mana base campnya sekarang? Masih ngontrak ke Anissa. Nah, sehingga akhirnya dari program yang dibuat inilah menggerakkan masyarakat sehingga akhirnya mereka ini yang mensupport untuk pembangunan masjid. Nah, seperti itu. Nah, maka ya mulai rangkul ya pengurus yang sudah ada untuk satu tadi melibatkan warga, kemudian yang kedua warga supaya mau terlibat tentunya ada program yang dibuat seperti itu. Program apa? Silakanlah di riset yang paling cocok seperti itu di kompleknya. Oh biasanya Bang
kita adakan program makan-makan berjamaah. Nah, itu biasanya yang paling mudah ngumpulin orang. Nah, dari situlah nanti ada majelis, mastermind, ya, data, apa namanya, potensi-potensi warga yang ada. Ada yang jago arsitek, libatkan untuk menggambar masjid. Ada kontraktor mungkin warganya, libatkan. Ada yang jago tukang, libatkan. Ada yang mungkin secara ekonomi mapan, libatkan juga untuk mensupport ekonominya. Nah, begitulah kira-kira. Sehingga akhirnya orang merasa memiliki karena dilibatkan. Begitu Kak Anissa. Baik, siap. Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan Abah Kavi Mariam ya. Baik, intinya libatkan semua warga agar kita bisa mengetahui potensi-potensi apa yang warga miliki di sekitar tempat tinggalnya Abah Kavi Mariam. Baik, terima kasih Abah Kavi Mariam. Kemudian selanjutnya ada Bapak Bayu Firdaus. Nah, Bapak Bayu Firdaus ingin bertanya, silakan Pak. Bapak Bayu, iya. Silakan Pak Ya, Bayu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Ustadz sambil off cam karena ini lagi kerja bakti di masjid sambil ngikutin Zoom. Eh, dengar suaranya dengar ya, Mbak ya? Dengar Pak, dengar aman. Iya, iya. Pertanyaannya seperti ini. Alhamdulillah masjid kami itu sudah beroperasi sekitar jalan 5 bulan ini. Ini menuju bulan kelima. Untuk daerah teritori masjid kami itu berada di pinggiran kota, tepatnya depan belakang kanan kiri masjid seluruhnya adalah pabrik dan industri. Jadi bisa dikatakan bahwasanya masjid ini adalah masjid yang prioritas utama adalah musafir. Masih berlanjut dengan pertanyaan pertama tadi mengenai riset. Beberapa kali kegiatan yang kami lakukan, mulai dari bazar kemakmuran gratis, kemudian eh, pasar subuh sayur mayur gratis, serta makan siang gratis, seluruhnya ramai alhamdulillah. Sampai pernah di suatu ketika kita hampir 700 sampai 80 800 porsi di dalam satu kegiatan. Nah, kendalanya ketika kegiatan itu selalu ramai Ustaz. Namun ketika sholat 5 waktu, sholat fardu, itu jamaah di tempat kami hanya orang-orang musafir saja. Nah, mungkin ada trik atau cara biar sholat lima waktunya itu jamaahnya bisa lebih ramai gitu. Sekian Mbak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Pak Bayu dari kota mana Pak? Dari Sidoarjo, Jawa Timur Mbak. Oh, Masya Allah, Sidoarjo. Baik, jadi Iya, intinya di sini Pak Bayu menanyakan untuk setiap kegiatan selalu ramai ya Pak ya, kayak bazar iya selalu kemakmuran, selalu. pasar gratis ya. Tapi Ya, di kita sini, nggak pernah sepi kalau kegiatan. iya, tapi di sini problematikanya adalah sholat 5 waktunya yang malah jadi sepi, bukan malah banyak orang musafir Benar. ya. Iya, seperti Baik. itu Mbak. Oke, baik. Jadi pertanyaan Bang Kiki, bagaimana caranya mengatasi problematika yang dialami oleh Bapak Bayu? Gimana sih mengajak orang-orang di sekitar untuk sholat 5 waktu itu biar masjidnya ramai? Karena Ya, kalau sholat itu masjidnya sepi, tapi kalau acaranya jadi ramai. Mungkin Bang Kiki ada solusi Bang yang terbaik untuk problematikanya Pak Bayu. Baik. Ini semuanya menjadi problem para pengurus masjid. Ketika bikin program yang ada hadiahnya ramai. Masjid makan-makan ramai saat makan. Pasar bahagia ramai saat pasar bahagia. Gitu ya. Nah, inilah yang menjadi keluhan. Bang, bagaimanalah solusinya supaya orang sholat di masjid ini stabil? Balik-balik lagi, yang membuat jamaah stabil itu adalah jamaah tempatan. Nah, maka salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pengurus masjid mensensus berapa banyak warga muslim yang ada di sekitar masjid kita. Nah, dari jumlah total muslim yang ada di sekitar masjid kita harus tahu berapa persen yang sudah sholat.
Sehingga akhirnya kita tahu datanya berapa jumlah orang yang belum sholat. Nah, ini sebenarnya yang harus kita fokuskan. Kami di Ismu Yahya pun baru mau memulai namanya sensus sholat. Nah, kita berkolaborasi dengan kepala desa. Nah, dengan seperti itu, kita bisa memetakan kenapa orang-orang yang belum sholat ini, apa kendalanya. Nah, kami mendapatkan data gitu yang cukup menyesakkan. Kata mereka, kami ini bukan nggak mau sholat, tapi belum tahu sholat. Bayangkanlah. Karena selama ini kajian di masjid itu nggak ada kursus sholat, nggak ada gitu. Yang ada kursus sholat husu. Jangankan husu, sholat ya belum tahu. Nah, toharoh belum tahu. Wudhu belum tahu. Nah, ini fakta di lapangan yang kami temukan. Nah, kemudian saya belajar dari Ustadz Jazir, Masjid Jogokarian, kemudian Ustadz Kusnadi dari Masjid Seragen Al-Falah. Apa yang mereka lakukan? Membuat surat. Jadi setelah datanya dapat, membuat surat undangan seperti undangan pernikahan. Undangan khusus untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ternyata kalau di Jogokarian ini efektif, kata Ustadz Jazir. Di Masjid Al-Falah juga efektif. Nah, kami di Ismuhu belum bisa menjalankan itu karena sekelilingnya non-muslim. Nah, kita masih belum bisa menyurati orang di sekitar masjid karena non-muslim. Nah, silakan Mbak Ayah Bunda, ya nanti pakai metode ini, ya didata berapa kakak yang muslim di sekitar masjidnya. Berapa yang sudah sholat. Yang belum sholat dipetakan. Apa masalahnya? Apakah karena belum tahu sholat? Apakah karena belum dapat strong why-nya? Ya, atau malu, atau dan lainnya. Gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa memberikan treatment yang tepat. Nah, tidak ada salahnya nanti masjid ya menyurati. Nah, untuk warga sekitar untuk sholat di masjid. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga cara yang kami coba di Ismu Yahya. Kan pasar bahagia ramai itu Kak Anissa. Di awal-awal 1.500, 1.700 Ya, jamaahnya. Nah, ya. saya bilang nggak bisa ini kalau hanya mereka nih ramainya di subuh Jumat. Sehingga akhirnya kita luncurkanlah program namanya Ngaji Bahagia. Ngaji Bahagia ini setiap Ba'da Maghrib. Hari Senin, Selasa, Rabu. Walaupun jumlahnya memang menurun Kak Anissa. Tapi dari 1.000 lebih tadi itu terkonversilah sekarang ya sekitar 200-an jamaah yang rutin ngaji setiap ba'da maghrib. Sehingga akhirnya yang maghrib jadi tak ramai sekarang jadi ramai karena ada program. Nah, maka silakan dipetakan ya di jam sholat apa yang tidak ada, mau nggak mau harus kita bikinkan program. Misalnya, ba'da asar bisa diadakan program TPA, anak-anak maupun TPA untuk orang dewasa. Ba'da maghrib, adakan program kajian yang sedang dibutuhkan oleh jamaah. Nah, seperti itu. Sehingga, ya dengan adanya program di luar dari bagi-bagi, ya jamaah juga ada motivasinya untuk datang ke masjid selain hanya untuk sholat. Mungkin begitu Kak Anita. Baik, Masya Allah. Pak Bayu, apakah pertanyaan Bapak sudah, apakah jawabannya Bang Kiki sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak? Alhamdulillah sudah Mbak. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti tinggal mikir untuk risetnya aja pakai cara apa dan seperti apa gitu aja mungkin nanti. Baik, siap Pak Bayu. Semoga Ya, bisa mengajak umat Islam lagi di sekitar di sana untuk bisa sholat berjamaah di masjid ya Pak ya. ya. Amin, amin, amin. Ibu Salimin. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Oke, selanjutnya ada Budia. Nah, Budia, silakan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dia. Bu Dia dari kota mana Bu? Dari Gorontalo, Kak. Ah, dari Gorontalo. Oke, mungkin silakan Ibu langsung pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah kalau misalnya lingkungan kita itu mayoritas adalah para wira swasta yang banyak menghabiskan waktunya
pagi sampai dengan ada yang sampai dengan sore itu di pasar. Kemudian ada juga yang dari siang sampai dengan malam itu jam buka tokonya mereka begitu. Nah, eh, kemudian kalau misalnya kita dulu pernah mencoba bikin kegiatan di hari pekan, Sabtu sama Ahad, tapi begitu juga mereka kadang bilang kalau terlalu pagi kitanya kan masih mau ke pasar. Kalau mau sore atau malam, mereka bilang aduh kita udah kelelahan. Nah, kira-kira eh, kalau misalnya dengan karakteristik jemaahnya pekerjaannya seperti itu, banyakkan eh, usaha di pasar, kemudian di warung, apa ya yang bisa kita buat biar mereka tertarik ke masjid? Baik, bagus sekali pertanyaannya Bu Diah. Jadi, pertanyaan Bu Diah adalah bagaimana jika lingkungan di sekitar masjidnya itu adalah para pekerja di pasar ya, yang dimana udah subuh hari mulai bekerja, kemudian malamnya sudah mulai kelelahan, sehingga kebingungan gimana sih caranya mengajak para pekerja tersebut untuk sholat berjamaah di masjid ya Bu ya? Mungkin dari Bang Kiki boleh langsung dijawab Bang pertanyaannya Bu Dia dari Gorontalo. Hmm, baik. Jadi jangankan orang yang capek ya, Kak Anissa ya. Memang tantangan untuk ngajak orang sholat ini banyak memang apa namanya lapisnya gitu ya. Nah, maka apa sih yang akhirnya membuat orang tuh mau sholat? Edukasi balik-balik lagi. Harus diilmui. Itulah. Orang mau kok bangun subuh-subuh bahkan jam 3 itu udah ke pasar rela kan? Kenapa? Karena mungkin tahu apa yang dikerjakannya ini ada keuntungan, ya bisa mendatangkan duit. Bahkan orang rela juga gitu kan, sampai malam kerja kan. Nah, karena apa sih? Atas dasar karena cari duit. Nah, kenapa? Karena mereka tahu gitu, motivasinya itu jelas gitu ya. Nah, sementara sholat bagi pemahaman ya orang-orang yang belum sholat ya tidak penting berarti kan. Nah, tidak sepenting mereka yang kerja, yang mendapatkan uang. Nah, sehingga akhirnya apa sih Bang langkah yang harus kita ambil? Kalau gitu begitu kan akhirnya ya lah Bang, serahlah orang mau sholat, tak sholat, tak apa-apa lah. Akhirnya sampai seperti itu kan? Tidak juga seperti itu. Karena kita ya yang punya kesadaran, itu punya tanggung jawab kan untuk mendakwahi. Nah, tanggung jawab untuk mendakwahi. Mau nggak mau, ketika kita sudah ngambil tanggung jawab, punya kesadaran, harus berstrategi. Nah, mau nggak mau berstrategi. Salah satu strateginya, ya akhirnya apa sih yang membuat mereka nih mau? Nah, menurut riset kami, tawarkanlah ya pembelajaran atau kajian yang ada hubungannya dengan profesi mereka. Nah, contoh pedagang. Nah, buatlah kajian ya trik bisnis tak pernah rugi. Nah, misalnya begitu. Nah, dengan begitu orang tuh berbondong-bondong hadir. Nah, ternyata kajiannya nanti menyampaikan ya nah, tentang barang siapa yang menjalankan sholat, ya, infak dan sodako, itulah orang yang tidak pernah merugi. Akan dari situlah nanti masuknya menyampaikan pesan tentang pentingnya sholat. Nah, jadi harus berstrategi. Nah, seperti itu. Itulah juga kalau kami itu pintu masuknya itu biasa membahas tentang rejeki. Nah, ini yang membuat mereka tertarik. Intinya dalam membuat program, ya kan saya sudah menyampaikan di sebelumnya kan Kak Nisa, harus jamil, harus menarik dulu packagingnya. Nah, habis itu yang kedua baru baik, yang ketiga baru benar. Nah, dia membuat orang tertarik dulu nih. Nah, mungkin itu. Jadi ya Kak Dia, ya salah satu ikhtiarnya membuat program pembelajaran yang mereka senangi.
sesuai dengan profesi mereka. Nah, seperti itu. Agak panjang memang rantainya, sop gitu. Iya. Sepertinya perlu ada kelas khusus lagi ya, Bang. Iya, maka balik balik Terima balik kasih. lagi harus apa ya namanya ya, harus bersabar kita, gitulah untuk menggait mereka satu persatu. Itulah. Mm-mm. Baik, Bu Dia, apakah jawabannya Bang Kiki sudah menjawab pertanyaannya Bu Dia? Sangat mencerahkan. Terima kasih. Sama-sama, Ada Bu Dia. ada 3D Kak, tambahan Kak. Apa tuh, Ada Bang? 3D deh. Yang pertama tuh orang tuh senang dilayani. Habis dilayani dibahagiakan. Habis itu baru dicerahkan. Masya Ah, Allah. kan orang kalau dilayani kan senang, dibahagiakan senang. Baru itu baru masuklah pesannya Kak, baru dicerahkan. Bener ya, hatinya udah lapang ya, Bang, baru bisa masuk semua. Iya. Jadi kalau langsung kita datangin mereka, sholat enggak? Kalau enggak sholat neraka gitu kan. Iya, Takutlah orang. benar-benar. Tapi kalau kita pintu masuknya yuk sholat, nanti Hmm. rezeki akan dimudahkan, bisnisnya dilancarkan. Nah, mau mereka. Iya, Gitu. benar. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, Bang. Oke, siap. Nih, apakah masjid itu perlu punya visi besar atau salah? Apakah masjid itu perlu punya visi besar sebelum membentuk tim atau nanti visinya akan terbentuk sendiri atau akan berjalan sendiri? Nah, itu gimana tuh, Bang? Perlu nggak sih masjid itu punya visi besar? Oke, penting Kak, penting sekali. Maka dalam strategi memakmurkan masjid kan kalau kita kumpulkan yang pertama tadi itu ideologi, mindset pengurus. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah menyampaikan tentang posisi sebenarnya. Jadi posisi masjid itu menentukan dia akan cocoknya program apa. Kebetulan Kak Diah tadi menceritakan masjid yang ada di pasar, berarti pendekatannya adalah tentang ini tadi, apa namanya, motivasi orang-orang bisnisnya itu lancar begitu. Kalau posisi masjidnya di pinggir jalan, cocoknya itu masjid musafir. Kalau masjidnya Ya, berada di lingkungan orang tidak mampu, masjid makan-makan. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian Kak Nisa, visi besar itu ada hubungannya dengan narasi. Nah, maka kalau di Ismu ya, kita melahirkan namanya narasi surgakan Indonesia dengan Al-Quran atau sidak. Nah, dari narasi inilah biasanya itu lahir namanya visi. Nah, visi inilah yang membungkus. Visi inilah yang membungkus awalnya mungkin ini hanya visi personal, tapi bisa merangkul banyak orang karena ada kesamaan visi. Nah, jadi tim kita Kak, biasanya yang datang bersama itu adalah orang-orang yang punya kesamaan visi. Nah, itulah penting kenapa masjid atau organisasi itu harus punya visi. Karena dari visi itulah dia akan mendatangkan orang, manusia atau SDM yang punya visi yang sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian visi inilah kadang juga lahir dari program yang cocok gitu di tempat itu. Kayak di Ismu Yahya Kak, ya cabang-cabangnya Masjid Sejuta Pemuda. Itu Masjid Service Excellent. Masjid Baitul Huda. Yang dinaikin narasinya Masjid Makan-Makan. Masjid Jalan Cahaya. Narasinya Masjid Keluarga. Nah, jadi akhirnya posisi masjid menentukan program apa yang cocok. Dari program itu lahirlah narasi. Nah, narasinya inilah yang disiarkan sehingga akhirnya menggait orang-orang yang punya kesamaan visi untuk ikut berkontribusi. Nah, begitulah kira-kira urutannya. Masya Allah. Berarti memang ya, apa yang kita lakukan itu memang harus punya tujuan besar ya, Bang ya. Betul. Baik. Nah, dari tadi Bang Kiki nyebutin Masjid Makan-Makan, Baitul Huda, Ya, Masjid ya, Sejuta Pemuda. Kebetulan tadi Bang Kiki lagi di Masjid Baitul Huda ya, Bang?
Ya, enggak jauh dari Masjid Oh, Batu enggak Huda. jauh. Ah, ah. Lagi makan sih pengurusnya. Oh, baik. Malah tadi tuh saya mau tanya gimana memulainya. Siapa tahu para pemakmur masjid di sini bisa mendapatkan insight-nya langsung kayak gitu. Tapi Boleh, boleh. Silakan yang mau bertanya ke Masjid mm-mm, Makan-Makan. Masih ada kok Bang Fadlinya, bisa kita panggil. baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Bapak Rudi Rendra. Pertanyaannya, sebentar saya baca dulu ya, Bang. Kami besok sudah pekan kedua bikin program memuliakan guru ngaji kampung yang 8 bulan sudah tak bergaji. Walau sepekan baru dapat 2 guru ngaji, tapi tetap kami upayakan. Masjidnya juga belum ada, tanah wakafnya sudah ada. Doakan ya Kiai. Oke. Nah, berarti Pak Rudi Rendra ini masjidnya aja belum ada. Sama kayak yang di Jalan Cahaya ya Bang ya. Masjidnya belum Ya, ada, tapi baru pembebasan lahan. Nah, nanti mau buat masjid semi permanen dulu pakai baja ringan. Besok juga ada silaturahmi dengan pemuda tempatan yang punya basis yang besar. Oh, ternyata Pak Rudi Rendra minta doakan, Bang, amin. agar Amin, amin. pembangunan masjidnya lancar. Amin, amin, robbal alamin. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Insya Allah, Amin. selama proyeknya dari Allah, ya anggarannya juga disiapkan udah oleh Allah. Mm-mm. Jangan pernah takut. Rumusnya yakin. Nah, yakin ada dananya. Mm-mm. Nah, Masya ya Allah. yakin buat program, dananya ada. Proyek Allah, Allah yang akan siapkan anggarannya. Mm, Banyak sekali dah testimoni. Ya, keajaiban-keajaiban orang mengurus masjid itu banyak sekali luar biasa. mm, Disitulah akhirnya saya juga pengen mentransfer keyakinan itu. Bismillah Pak, jangan pernah mundur gitu mm, ya. Karena selama itu proyek dari Allah, anggarannya sudah Allah siapkan. Tinggal mau milih siapa. Siapa yang ambil tanggung jawab, dialah yang dipakai sebagai saluran daripada rezeki itu. Demikian, Kak Anissa. Masya Allah, berarti Pak Rudi Rendra ini adalah orang pilihan Allah untuk mengerjakan proyek langsung dari Allah ya Bang ya. Betul sekali. Baik, di sini ada Pak Arufi dari Masjid Al Fikri mau bertanya langsung ke Bang Kiki. Silakan Pak Arufi. Oke. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Bang Gigi. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Karawang, Jawa Barat. Oke. Sebelumnya salam buat Kang Fadli. Tadi kelihatan di kamera sama Iya, semua tim pengurus. tuh. Bang Fadli, ada yang salam. Sini Bang Fadli. Dari siapa tuh? Ini dari Kang Arofi. Siap, Kang. Waalaikumsalam. Oh, Kang Arofi kemarin Ketemu nyamper ya lagi. ke masjid ya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Sehat ya, insya Allah Jadi ya? gini, Oke, ya, silakan Bang Arofi. kami di Masjid Al Fikri itu memutuskan untuk membina tim pemula. Kemarin sempat ikut Digital Fundraising Bootcamp, sempat berkunjung ke Masjid Sejuta Pemuda, ke Masjid Baitul Huda. Nah, tim kami sedang berusaha untuk bertumbuh karena kalau merekrut SDM yang sudah profesional masih belum memungkinkan untuk masjid kami. Oke. Nah, tipologi masjid kami itu adalah masjid pendidikan yang semi sosial. Oke. Visi besar kami itu ingin membangun generasi Qurani. Nah, Oke. ke Bang Kiki saya mau minta tips nih untuk memastikan setiap program yang kami buat bisa pas dan bisa dibangun atas narasi visi besar yang telah kami tentukan. Tapi kami juga tidak mau langsung menampilkan bahwa kami itu ingin membangun generasi secara langsung. Itu kan berat ya kalau langsung Ya, ditampilkan. Nah, kita harus ya. mengemas seperti apa, Bang Kiki? Mungkin sarannya. Terima Baik. kasih. Salah satu prinsip yang ada di Ismu Yahya itu start small, start easy. Nah, mulailah dari yang kecil dan mulailah dari yang paling mudah. Dan tentunya apa Bang Besi apanya yang menjadi acuannya? Sesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan kita. Ya, kalaulah misalnya apa Mas Arofi ini punya tim guru-guru ngaji, ya mulailah memaksimalkan guru ngaji itu untuk punya murid,
untuk mengajar Quran. Dari situlah nanti lahir generasi Qurani. Sama kayak kami juga dulu sebelum akhirnya lahir narasi sidak gitu ya. Kita mulai membantu guru-guru ngaji, mulai dari membantu TPA sehingga akhirnya ya tanggung gitu ke animo animo orang mau bergerak itu besar gitu. Sayang rasanya kalau tidak kita bungkus dengan narasi besar. Ah, begitulah. Nah, Mas Arofi. Nah, maka dicek sekarang dari programnya yang paling winning dalam istilah zaman sekarang tuh dalam dunia digital tuh mana yang paling diterima oleh masyarakat, itu yang digas. Nah, karena tidak semua biasa program yang kita buat itu winning, meledak gitu ya. Tidak semua langsung diterima oleh masyarakat dan tidak juga mudah dijalankan oleh tim kita. Nah, maka saran saya, Mas Aropi lah yang paling tahu dari banyaknya program yang dibuat, program mana yang paling diterima dan paling mudah mengoperasikannya. Ah, begitulah. Sehingga akhirnya itu yang menjadi kekuatan nanti daripada Masjid Al-Fikri, itulah yang akhirnya bisa menjadi narasi yang bisa dibesarkan. Begitu. Oke, silakan. Ada feedback? Ya, terima kasih Bang Kiki. Insya Allah sudah kami mulai Ya, dan kemarin kita dapat pesan kan untuk bisa membesarkan lembaga itu kita harus mau membesarkan lembaga orang lain juga ya. salah Nah, kami sedang satu melatih tim tipsnya. juga dengan ikut ya salah satunya itu kita sedang berusaha untuk ikut berpartisipasi membantu lembaga-lembaga di sekitar untuk naik kelas juga gitu, Betul, untuk betul ikut itu. sadar bahwa digital itu penting gitu. Seperti itu Bang Kiki sementara. Oke. Baik, terima kasih Pak Arofi atas pertanyaannya. Nah, masih ada lagi nih Bang pertanyaan dari Hmm. Pak Nurman. Izin bertanya Ustadz, apakah ada perbedaan untuk trik untuk memakmurkan masjid komplek perumahan dengan masjid yang berada di pinggir jalan yang secara akses ramai atau umum? Oh, maksudnya apakah ada trik yang membedakan gimana caranya makmurkan masjid yang ada di komplek rumah sama masjid yang ada di tepi jalan? Mungkin boleh langsung dijawab, Bang. Ya, udah pasti. Itu saya bilang tadi itu ya posisi. Posisi itu ya posisi menentukan program apa yang paling cocok. Nah, maka kami misalnya di Ismu Yahya karena masjidnya tidak di pinggir jalan utama, tidak cocok untuk masjid musafir karena nggak ada orang lewat. Nah, maka programnya gimana, Bang? Silakanlah ya Bapak Ibu lah yang paling tahu kira-kira bermulai dari gini. Bermulai dari masalah apa yang pengen dituntaskan oleh masjid. Nah, berangkatnya itu dari situ. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita pengurus. Menurut kita bagus, belum tentu bagus bagi jamaah. Menurut kita itu menarik, belum tentu bagi jamaah kita itu menarik. Maka kalau untuk bikin program supaya ramai, berangkatlah dari kebutuhan atau dari masalah yang dihadapi oleh jamaah kita, oleh warga di sekitar masjid kita. Nah, jadi disitulah mau nggak mau kita pengurus masjid dituntut untuk kreatif. Nah, maka salah satunya supaya tepat sasaran kalau kami biasanya melakukan riset gitu ya. Nah, menggunakan kuesioner. Nah, sehingga akhirnya program yang kita buat itu tepat sasaran. Pasti ramai itu kalau begitu. Yes, gitu Kak Anissa. Beda tempat, beda programnya. Masya Allah, semoga jawabannya Bang Kiki bisa menjawab pertanyaan Bapak Nurman. Nah, jadi intinya ya Pak Nurman, bahwasanya beda posisi masjid, beda pula program yang bisa diterapkan di masjid tersebut. Ya, Baik. Nah, Bang, dari tadi kan kita ngebahasnya tentang program masjid ya. ya, ya, Sedangkan tema kita hari ini juga ada ngebahas tentang tim. Nah, ya. ada satu pertanyaan nih. Menurut Bang Kiki, apa penyebab utama kenapa sih
tim itu sering tidak bertahan atau Mm-mm. bahkan tidak solid dalam jangka panjang. Nah, mungkin kan Oke. kayak sering banyak yang keluar dari tim atau misalnya apa ya kayak merasa burnout atau apa kayak gitu. Nah, terus gimana sih atau apa langkah awal atau tips dari Bang Kiki agar yang bisa mereka lakukan supaya mereka itu tidak bingung, mereka tuh tidak burn out, mereka tuh tidak memutuskan untuk keluar di tengah jalan. Nah, bagaimana caranya eh, langkah awalnya atau tipsnya untuk kami para penggerak masjid biar tetap bertahan sampai jangka waktu yang lama? Mungkin, Baik. Bang. Ya memang banyak ya masjid yang awalnya aktif kemudian mati suri karena pengurusnya kelelahan mengerjakan semuanya sendiri. Nah, itu salah satunya, Kak. Nah, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan gitu ya kita untuk punya tim inti. Nah, yang mana tim inti itu ya secara komposisi itu memenuhi gitu ya komposisi yang kita butuhkan. Nah, kalau kami menyebutnya itu jangan merekrut imam masjid, tapi rekrutlah pengasuh masjid. Nah, gitu ya. Kenapa pengasuh? Karena pengasuh inilah dia yang bisa menjawab problem umat. Dia yang bisa eh, apa namanya mengasuh gitu ya jamaah yang ada di masjid, bukan hanya sekedar imam. Nah, dia inilah juga yang kita harapkan yang bisa memimpin ya tim-tim yang ada di bawah, baik tim program maupun tim-tim lainnya. Seperti itu, sehingga akhirnya ya kalau sudah ada yang pegang komandonya, bagaimana supaya orang bertahan lama? Ya harus diberikan kepastian, Kak. Nah, apa Bang kepastian, Bang? Ya, orang yang berkarya di masjid, berkhidmat di masjid itu harus dipikirkan juga kebutuhannya, Kak. Nah, kalau orang kan ya ikhlas ikhlas Bang. Anak dan istri butuh makan juga. Ah, itu yang jadi tantangan. Nah, mau nggak mau yang diberikan kesempatan mimpin, punya kebijakan, harus memperjuangkan tim kita itu minimal kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Digaji. Ah, jangan 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 ini ya. Jangan takut kita untuk ngomongkan bahwa boleh ke pengurus anu bang masjid digaji, boleh lah. Nah, yang penting mereka komitmen mengerjakan amanahnya, kan begitu. Nah, biasanya tak jauh dari itu sih Kak, membuat orang tak betah tuh Kak. Karena ya berkhidmat tapi kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, ya harus apa namanya tadi tuh, kalau kita sampai ada jenjang karir sih Kak. Nah, jenjang karir inilah yang membuat akhirnya mereka juga bersemangat untuk tetap berkhidmat di masjid kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya ada rumus Kak yang membuat orang tuh eh, betah. Ya, kalau kita seorang leader, yang pertama itu harus peduli. Orang itu akan senang kalau diperdulikan, kan gitu. Nah, wajib ini harus ada DNA di setiap pemimpin atau ketua DKM atau apalah namanya yang dikasih amanah tertinggi di masjid itu untuk peduli. Kemudian yang kedua, Kak, ya, yaitu orang itu senang karena dapat ilmu, diilmui. Nah, jadi jangan disuruh kerja aja orang, tapi dikasihkan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga dikasih harta. Nah, harta inilah yang saya maksud tadi itu minimal gaji atau ihsan ya sesuai dengan UMK lah minimal. Nah, mungkin itu Kak. Baik, Masya Allah. Jadi tadi ada tips dari Bang Kiki sebagai seorang pengurus masjid, yaitu yang pertama peduli. Nah, ini buat ayah bunda abah kakak sebagai penggerak masjid agar timnya bisa solid dan dalam waktu yang cukup lama, peduli itu penting. Bahkan harus ditanamkan menjadi DNA untuk para DKM. Kemudian
kita beri ilmu kepada tim kita, karena orang-orang itu senang dikasih ilmu baru gitu. Dan yang terakhir yaitu diberi harta seperti gaji atau ihsan minimal minimal sesuai dengan UMK di kota atau kabupaten masing-masing. Baik, Masya Allah ini sangat menjawab sekali sih Bang, karena memang sulit sekali mempertahankan tim yang solid dan jangka panjang. Kita masih ada sedikit waktu dan juga ada beberapa pertanyaan. Boleh lanjut ya Bang ya? Boleh ya, sampai 9.30 lah ya. Ya, boleh Setengah, sampai setengah 10 9.30. lah. Kalau belum terjawab, akan kita jawab di sesi Q&A nanti. Iya, seperti biasa. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Jamil. Saya Jamil dari Masjid Nurul Iman di Rio Rejo, Gresik. Ustadz, kalau masjidnya di pojokan perumahan dan malah dekat makam, nah itu program yang cocok apa? Nah, silakan Bang. Agak menakutkan ya. Nggak ngaruh sih, nggak ngaruh. Fokusnya itu ya bukan karena pojokan. Di Surabaya itu ada namanya Masjid Pemuda Indonesia. Itu viral juga itu. Ya luar biasa berdampak. Dan ternyata masjid itu baru saya tahu bukan di pinggir jalan raya, ya di lewat gang sempit juga gitu Kak Anissa. Oh, Nah, Masjid Nurjalan yang teman-teman ketahui terkenal sekarang itu juga bukan di pinggir jalan raya, masjid kecil di dalam gang. Nah, yang kiri kanannya juga non Muslim. Masjid Ismuhu Yahya juga sama, masjid pedalaman yang kiri kanannya juga non Muslim. Nah, artinya secara posisi itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, tinggal bagaimana kita melihat radius 1 kilo atau 2 kilo dari masjid kita itu siapa orangnya. Itu sih, Kak Anissa. Dari kita mengetahui siapa orangnya, inilah baru kita bisa menentukan program yang cocok itu apa. Nah, seperti itu. Oh, ternyata banyak anak-anak. Bikin program ngaji untuk anak-anak, bikin TPA. Oh, ternyata banyak orang orang Muslim tapi menengah ke bawah. Oh, bikin program makan-makan nih. Nah, oh ternyata di sekitar masjid kita ini orang kaya bang, menengah ke atas. Bikinkan kajian yang tentunya biasanya tematik itu lebih disenangi. Nah, kalau orang-orang menengah ke atas itu suka kajian dan carilah ustadznya itu biasanya yang doktor begitu ya. Jadi yang punya kapasitas lah. Mungkin seperti itu, Kak. baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Kiki. Baik Pak Jamil, semoga menjawab pertanyaannya Pak Jamil ya dari Gresik. Nih, ada lagi nih Bang. Kalau di Mm-mm. Batam cocoknya apa ya Ustadz? Nah, ini di mana dulu posisinya ya? Apakah di komplek atau di tepi jalan? Kalau misalnya di tepi jalan ya tadi yang udah disampaikan sama Bang Kiki. Sebelumnya Ya, Bang Kiki sebelumnya sudah pernah ke Batam ya Bang ya kalau nggak salah ya? cuman transit saya ini. Ah, Bang transit. Ustadz Bandi kemarin yang udah ini, yang sudah Hmm. sampai. Nah, mungkin Bang Kiki kalau ada info, kalau misalnya di Batam cocoknya masjidnya seperti apa programnya gitu? Maksudnya di sini. Gimana? Ah, saya pun masih belum bisa menjawabnya secara detail. Saya belum pernah turun ke Batam ya. Nah, Mm-mm. tentunya ya tidak jauh lah Kak Anissa dari jawaban-jawaban saya tadi itu kan. Nah, jadi Ah, bukan lokasinya? bukan berdasarkan masjidnya ada di kota mana gitu ya, tapi Mm-mm. berdasarkan letak masjidnya di situ itu eh, ap- apa namanya berdasarkan karakternya, budayanya, kemudian warganya. Berdasarkan itu sih Kak yang selalu menjadi acuan ketika kita bikin program itu. Mm-mm. Nah, Oh, itulah. ternyata lokasinya itu di base camp perkantoran. Oh, Yang kalau tadi di basecamp Batam. perkantoran berarti program-program yang apa namanya ya sejauh ini sih program masjid makan-makan itu powerful biasanya Kak. Ah, Iya. ah, itulah. Ngomong-ngomong, Kenapa gimana Kak? silakan lanjut dulu Bang, nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya program yang kita buat ini kan hanya pemancing kan. Tujuannya tetap sama, bagaimana ngajak orang sebanyak-banyaknya itu untuk mau ke masjid, kembali ke masjid, cinta masjid, kan begitu.
Walaupun mungkin ada yang protes, Bang, kok orang ini nanti deh bukan karena Allah, nanti karena bukan sholatnya, Bang, tapi karena hadiahnya. Ya, itulah bagian dari strategi lah ya. Nah, jangan sampai saudara-saudara kita juga banyak gitu yang menggadaikan akidahnya gara-gara juga tembakau, Indomie. Nah, ini kan sedih kita. Nah, maka inilah salah satu ikhtiar yang kita lakukan untuk mengenalkan ya saudara-saudara kita ke masjid ini. Nah, lewat program-program yang kita buat. Begitu sih, Kak Anissa. Baik, dari tadi Bang Kiki nyebut masjid makan-makan yang paling menonjol ya. Karena mungkin memang hampir semua atau mungkin memang masjid makan-makan itu yang paling menarik programnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa diterapkan di kayak lokasinya di base camp perkantoran atau misalnya di perumahan atau di kampung-kampung juga masuk ya Bang ya kalau untuk masjid makan-makan ya. Ya, Mm-mm. Baik, ini ada pertanyaan nih lagi, Bang. hmm, Mungkin masih ada dua terakhir pertanyaan sebelum kita eh, mengakhiri Zoom kali ya, ini, hari ya. ini. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara mempengaruhi donatur untuk berinfak di musola kita? Oke, yang kedua, cara merubah mindset pengurus supaya musola itu bukan hanya sekedar tempat ibadah. Nah, yang pertama adalah cara mempengaruhi donatur untuk berinfak di musola. Yang kedua, cara merubah mindset pengurus supaya musola itu bukan hanya tempat ibadah. Baik. Jadi berdasarkan pengalaman kami, eh, yang membuat orang mau berkontribusi biasanya selalu daripada program. Jadi bikin program dulu, programnya disiarkan, ya disiarkan. Nah, karena memang sekarang zamannya digital, ya lewat platform media sosial, ya dari kita siarkan program itulah biasanya baru ketemu orang-orang yang ikut mensupport. Nah, sehingga akhirnya kita itu tugasnya jembatan amal soleh. Nah, kenapa Bang kok tidak melibatkan orang terdekat? Kadang orang terdekat ini yang cukup menantang gitu ya. Nah, cukup menantang. Bahkan mereka ya bisa jadi juga karena statusnya itu masih penerima manfaat gitu ya. Ketika kita minta untuk berinfak dan bersedekah masih berat. Nah, maka sayanglah rasanya di zaman dunia digital ini tidak kita maksimalkan seperti itu. Nah, jadi orang mau berkontribusi atau berinfak biasa karena percaya, Kak. Trust. Nah, trust itulah konten yang kita naikkan itu biasa dalam rangka untuk meningkatkan trust itu. Oh, bahwa benar masjid ini ada masjidnya, musolanya ada, programnya ada, terus programnya ramai, terus orang yang mendapatkan dari program itu kita minta testimoninya. Orang merasakan manfaatnya sehingga akhirnya orang yang punya uang merasa uangnya itu disalurkan kepada orang yang tepat. Nah, begitulah Kak kira-kira. Nah, jadi bukan untuk ria-riaan. Biasa ini kan ngapain sih Bang? Sedekah kok di konten-kontenin? Bukan. Itulah bentuk tanggung jawab kita selaku pengelola yang diberikan amanah melaporkan kepada orang-orang baik yang berkontribusi. Dari konten kita itulah juga akan menemukan orang-orang baru lainnya yang mau berkontribusi. Begitu, Kak. Masya Allah. Nah, ini yang kedua. Tadi kan baru menjawab satu pertanyaan. Ini yang kedua, Mm-mm. pertanyaannya, gimana caranya merubah mindset pengurus supaya musola itu bukan hanya sekedar tempat ibadah? Suruh belajar, Kak. Jadi pengurusnya diikutkan belajar. Yang jadi kendala ini, pengurusnya tidak mau belajar. Nah, biasa kalau kita dua caranya. Satu, ajaklah pengurus itu untuk studi banding. Kami menyebutnya itu wisata visi. Nah, diajaklah ke masjid atau musola yang aktif, masjid yang ramai, sehingga akhirnya terinspirasilah ya para pengurus. Kemudian yang kedua, belajar. Dengan belajar disitulah baru terbuka mindset. Yang jadi masalah ini udahlah eh, apa namanya mindsetnya cara berpikirnya tidak sama seperti kita harapkan. Yang kedua, tidak mau menerima saran.
Yang ketiga, tidak mau belajar. Nah, ini menantang. Kalau kita ketemu yang model begini, saya sering menjawabnya itu dengan tiga aja tuh. Sabar, sabar lagi, sabar terus. Begitu, Kak. Bang, apa lagi, Bang? Kan nggak bisa kita bergerak, Bang, kalau sabar terus. Nah, saya memutuskan biasanya, sudahlah, untuk percepatan, kemudian untuk men-setup ulang, ya, kalau ada, ya, tempat yang memang bisa dibangun, ya, untuk mewujudkan memang impian daripada konsep yang sudah dibuat, ya buatlah, gitulah kira-kira, Kak. Kalau sudah mentok, itu sih. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Bang Kiki. Mungkin itu dua terakhir pertanyaan dari peserta Zoom kita pada malam hari ini. Nah, untuk Ayah Bunda Abang Kakak yang pertanyaannya belum sempat kami jawab, nanti akan kita jawab di sesi yang sangat spesial beserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam grup. Nah, nanti akan kita buatkan spesial Q&A untuk menjawab semua pertanyaan Ayah Bunda Abang Kakak. Nah, Bang Kiki, untuk di detik-detik terakhir nih, mungkin ada pesan untuk ayah bunda Bang Kakak agar bisa menjalankan program yang sudah mereka rencanakan dan memaksimalkan programnya dan membuat tim mereka menjadi lebih solid dan menjadi jangka panjang. Mungkin ada tips untuk atau pesan untuk ayah bunda Bang Kakak. Silakan Bang untuk sebagai penutupnya. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah menjadi teman belajar, ya. Saya menganggapnya teman belajar, banyak insight, banyak masukan juga kami dapatkan tuh dari Ayah Bunda yang mengurus masjid. Karena pengalaman Ayah Bunda di daerahnya masing-masing itulah justru menjadi pengalaman buat kami juga. Nah, maka satu hal yang pengen saya sampaikan, kita sesama para pejuang masjid ini, ya, bentuk syukur kita tadi itulah kenapa kita mau rela susah-susah memikirkan jamaah, ya, susah-susah memikirkan program. Untuk apa sih? Untuk supaya kita tadi itu terus dipercaya oleh Allah untuk ngurus masjid ini. Ya, karena SK-nya dari Allah, jangan sampai SK-nya kita ini ditarik oleh Allah. Dan yakin dan percayalah, berkah mengurus masjid ini luar biasa. Bahkan saya menyarankan kalau ada orang punya masalah, masalahnya berat, saya arahkan untuk berkhidmatlah di masjid. Nah, karena mengurus masjid itu berkah. Seperti di Quran surah Ibrahim ayat 37. Ya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Nah, Ibrahim nih, ini kata Ibrahim nih. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, kita tahu, ya, dulu itu gersang, tapi sekarang luar biasa, ya, beribu-ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia datang ke sana. Berbagai makanan banyak di sana, buah-buahan dari berbagai macam jenis ada. Nah, mudah-mudahan keberkahan itu tidak hanya didapatkan oleh Ismail, ya, oleh keluarga Ibrahim, tetapi ayah bunda kita semuanya ini yang sudah memutuskan untuk berkhidmat di masjid dapatkan keberkahannya juga, banyak dapat hadiah dari Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian Kak Anissa, mudah-mudahan ya beberapa cerita masukan pada malam hari ini menambah multivitamin kita untuk tetap bersemangat mengurus masjid. Makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama dalam forum yang tidak hanya menguatkan akal dan strategi, tapi juga menghidupkan kembali semangat dakwah dari masjid sebagai pusat peradaban umat saat ini. Namun perjuangan membangun masjid bukan selesai di Zoom ini, Ayah Bunda, Bang Kakak. Nah, kita butuh lebih banyak lagi masjid yang punya tim kuat, butuh lebih banyak lagi program yang membentuk karakter, dan yang paling penting butuh ruang belajar yang membina para pengurus masjid masa depan.
Karena itu, kita hadir di Sekolah Baitullah, sebuah gerakan pendidikan berbasis masjid yang membina, melatih, mencetak kader penggerak masjid agar siap memakmurkan rumah Allah secara profesional, strategis, dan spiritual. Nah, mungkin ayah bunda abang kakak yang di sini yang jika nantinya sudah sukses dalam program masjidnya, nah bisa sharing langsung ke studio Ismuhu Yahya atau kita bisa langsung Zoom interaktif seperti ini untuk berbagi juga kepada ayah bunda abang kakak yang lainnya, bahkan tips-tips yang lainnya, bagaimana sih cara memakmurkan masjid dan membangun tim secara solidaritas. Nah, tapi gerakan ini kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh juga dukungan dari ayah bunda abang kakak, doa dan infak terbaik dari ayah bunda abang kakak, bahkan orang-orang yang memiliki cita dan visi yang sama kepada masjid. Silahkan salurkan infak terbaik untuk mendukung operasional ini, sarana belajar dan kaderisasi penggerak masjid. Nanti admin kita atau tim operasional kita akan mengirimkan nomor rekening atas nama Sekolah Baitullah di kolom chat atau di grup komunitas masjid profesional. Buat ayah bunda abang kakak yang belum bergabung di grup komunitas masjid profesional, silakan langsung klik linknya. Dan yang belum subscribe, silakan langsung subscribe di channel Sekolah Baitullah. Karena infak yang ayah bunda abang kakak salurkan pada malam hari ini bisa jadi menjadi bekal jariah, bekal pahala jariah yang terus mengalir, yang bisa melindungi kita, dan semoga program masjid yang berjalan dan setiap harinya dan juga bisa memberikan keberkahan di masjid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ayah Bunda Abang Kakak. Terima kasih juga untuk Bang Kiki. Sehat-sehat terus Bang. Mungkin kita juga bisa akan mengundang narasumber-narasumber kita yang lain yang untuk berbagi ceritanya, berbagi tipsnya ke Studio Ismu Huyaya atau Zoom interaktif seperti ini. Mohon maaf dari tim kami jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu kembali di minggu depan, baik dengan live YouTube atau Zoom interaktif seperti ini. Terima kasih Ibu Bunda Abang Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.